Oke, sesuai janji gue di video sebelumnya, gue akan bahas opini gue mengenai keputusan strategi McLaren kemarin di Hungarian Grand Prix yang benar-benar bikin bingung, kesel, dan puyeng 7 galaksi. Dan membuat atmosfer yang cukup menegangkan dalam tim. Dan membuat Ferrari kayak tim paling bahagia aja sekarang. Oke, jadi ada apa dengan McLaren di Hungarian Grand Prix kemarin? Jadi di qualifying mereka mampu meraih 1-2 setelah sekian lama ya, 12 tahun kalau nggak salah tuh. Dengan Lando pole, disusul oleh Oscar di posisi kedua. Nah jujur aja, Hungaroring ini merupakan salah satu track di mana pole position itu sama sekali nggak diuntungkan. Karena lurusan ke turn 1 itu panjang banget ya. Jadi sebelum balapan gue sih udah duga pasti ini Lando nggak bakal mimpin menuju turn 1. Dan ternyata dugaan gue ya emang selalu bener ya. Jangan so iya deh. Lando disalip oleh Oscar menuju turn 1, dan sempat ada drama dikit dengan Max soal apakah dia harus balikin posisinya atau enggak ke Lando karena dia menyalipnya off track. Tapi di saat yang sama dia juga ke push, yang dimana akhirnya beneran dikasih balik walaupun Max sudah kayak lagi PMS aja di sepanjang balapan ini ya, ngamuk-ngamuk terus di radio. Nah, posisinya sekarang Oscar mimpin dan Lando di belakangnya. Pace keduanya cukup kenceng dan mampu menjauh dari Max dan kawan-kawan di belakangnya. Fase pit stop pertama juga nggak ada masalah, Oscar dan Lando mampu tetap mempertahankan pace-nya dan posisinya, dan terus menjauh dari yang lain. Ya walaupun Lewis sempat mendekat ke Lando, tapi akibatnya dia menjauh lagi karena terlalu nge-push di awal-awal setelah fase pit stop pertama itu. Di sini kita paling mikir, oke lah ini mah udah fix McLaren 1-2, selagi nggak ada apa-apa mah, nggak mungkin lah ya mereka ngebotol ini. Iya kan? Are you sure about that? Nah, datanglah fase pit stop kedua. Lewis pit dulu, dan ini membuat McLaren sedikit gelisah, mengingat undercut di sini tuh cukup powerful. Mereka harus hati-hati dan jangan sampai Lando nanti disalip oleh Lewis melalui undercut. Nah, Oscar, walaupun cukup nyaman di depan dan pace-nya juga stabil, ada momen di mana dia tuh cukup melambat dan gap dia ke Lando tuh malah mengecil. Ini dikarenakan dia sempat cekuan dikit dengan melebar dan tentunya membuatnya kehilangan banyak waktu dan tertahan mobil belakang atau lap cars. Nah, Lando yang tadinya sekitar 5-6 detik di belakang, jadi di atas 1 detik persis sedikit lah gapnya. Di sini fans Oscar mulai panik ya kan? Apakah ada masalah dengan mobilnya? Ya ternyata kehilangan banyak waktu aja ya kan? Di sinilah situasi rumitnya muncul. Ya sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih ya. McLaren memutuskan untuk pit Lando dan ke cover Lewis. McLaren tahu pasti Lando bakal undercut. Maka dari itu, mereka memberitahu Oscar kalau jangan khawatir karena nanti bakal ditukar lagi posisinya kalau seandainya Lando di depan. Nah lucunya, Oscar baru pit 2 lap kemudian, dan akhirnya berada 2 atau 3 detik di belakang Lando. Nah sekarang pertanyaannya, McLaren ini minum bir berapa banyak dah kemarin? Karena logikanya gini, kan bisa kalau emang mereka mau mempertahankan posisi kedua pembalap mereka, ya pit aja pembalap yang di depan duluan, yaitu Oscar. Next ya baru Lando. Lagi pula gap Lando ke Lewis itu masih bisa dibilang cukup jauh, dan pit Oscar duluan dan Lando di lap berikut itu nggak bakal mengubah apa-apa dan gak bakal sakit banyak juga gitu kan. Jadi rumit itu di sini nih, strategi McLaren yang lagi-lagi bikin puyeng. Lando udah mimpin dan Oscar juga nggak bisa mendekat. Tapi McLaren masih tetap pengen posisinya sama kayak sebelumnya. Makanya mereka mulai mengatakan ke Lando untuk switch posisi sekarang. Jujur ya, gue udah expect kalau nggak mungkin mau Lando lah coy. Pembalap manapun pasti nggak mau coy. Udah enak-enak mimpin di depan berkat undercut karena keputusan tim juga ya. Kok bisa-bisanya suruh kasih balik posisi walaupun rekan tim lu sendiri. Apalagi dia juga udah bisa menjauh dari Oscar setelah itu. McLaren udah memujuk dia, mohon terus-menerus dan waktu terus berjalan dan bendera checkered juga semakin dekat ya kan. McLaren pun juga udah memohon banget sampai ngomong kita ingin juara tapi nggak kayak gini ya Lando. Lu bakal butuh tim ini dan lu juga bakal butuh Oscar. Fuyo, sebenarnya ya, ada benernya juga statement itu. Cuman timingnya itu loh, kenapa lu harus ngomong di situasi kayak gini ya kan? Pas lagi balapan dan adrenalin lagi tinggi-tingginya. Lando pun akhirnya ngasih balik posisinya dan Oscar meraih kemenangan pertamanya di F1. Emang McLaren meraih 1-2 lagi setelah 3 tahun. Tapi jujur, cuma mereka aja kayaknya bisa meraih 1-2, tapi berasa double DNF. Edan, eta teh. Edun. Nggak lah, Red Bull dan Ferrari pun juga pernah kayak gitu dulu ya. Jujur aja, gue nggak bakal ngerus kedua pembalap mereka. Karena keduanya benar-benar kenceng banget kemarin, pace stabil, konsisten, dan dua-duanya layak menang. Yang akan gue kritik di sini ya sudah jelas McLaren. Kenapa sih ini tim kayak gelisah banget takut ngebotol kemenangan lagi kayak sudah-sudah ya kan?
Udah jelas kedua pembalapnya kenceng, gap ke pembalap belakang juga main jauh. Gak perlulah panik pit, takut kena undercut seperti itu dengan pit Lando duluan. Ya balik lagi, mereka ini mau yang menang siapa sih? Oscar atau Lando? Tapi kan jelas di sini mereka mau yang penting 1-2 dan posisinya sama kayak sebelumnya. Dan Oscar satu itu memimpin, berarti Oscar 1, Lando kedua. Ya pit lah Oscar duluan, baru next lap Lando. End of the story, no drama-drama. Yang drama ya biar maksa Lewis saja. Untuk Lando, gue jujur gak heran kalau dia tuh ya nggak mau ngebalikin posisinya kemarin misalnya. Cuman ya posisi dia di sini emang lose-lose situation aja. Kalau nanti dikasih, ntar dia bakal dibilang ngebotol kemenangan lagi. Kalau nggak dikasih, nanti di-hate sama fans dan dibilang egois lah, apalah, dan bikin situasi internal tim rusak. Ya sebenarnya, kedua pilihan itu mau nggak mau juga bakal bikin toxic internal tim juga sih ya. Jadi gue nggak mau nyalain dia juga. Dia ngasih posisinya, balik aja gue udah respect banget lah. Gak semua pembalap mau kayak gitu sebenarnya. Dia berhak untuk emosi juga. Makanya pas dia di cooldown room kemarin, gue nggak terlalu nyalahin dia, juga agak nyolot dikit ke Lewis ya. Tapi gue harap dia juga sadar kalau mungkin ini adalah yang terbaik untuk saat ini untuk tim dan kedepannya. Hal-hal baik bakal terjadi ke dirinya kedepannya juga. Ingat, Lewis dulu juga pernah ngasih P3-nya ke Valtteri di 2017 dan ironisnya di track yang sama yaitu Hungaroring. Tapi bang, itu kan cuma posisi ketiga. Iya, tapi yang perlu kalian ingat juga, saat itu dia lagi bersaing sama Seb untuk gelar Jordan. Dan dia saat itu juga lagi di bawah Seb di standings. Dan dengan memberikan posisinya ke Valtteri, dia nggak dapat podium, tapi di saat yang sama dia juga harus kehilangan beberapa poin dari Seb ya. Akhirnya tapi Doi juga dapat berkahnya dan jadi Jordan di musim itu. Nah, mungkin ya dari sisi karma sih ya, bisa bilang kayak gitu, mungkin ini bisa menguntungkan Lando ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal Jordan, Lando bisa dibilang berada di persaingan untuk Jordan itu. Orang bakal ngomong nih, harusnya kasih aja Lando menang biar gapnya ke Max mengecil. Iya, bisa aja, dan itu yang sudah gue pikirkan awalnya. Tapi McLaren mungkin seperti itu kali ngerasa kalau ke depannya mereka bakal di depan terus dan Red Bull terus melempem. Padahal nyatanya kan belum tentu. Tapi kalau misalnya nih nanti Lando kalah dari Max dengan jarak 7 poin atau kurang, pasti kan insidennya bakal dibahas lagi ya kan? Tapi menurut gue bukan hanya karena masalah ini aja, tapi di Austria karena ada Silverstone di Spanyol, di mana dia dan McLaren kehilangan poin dari Max dan Red Bull juga. Untuk Oscar, gue agak kasihan juga sebenarnya sama Doi. Kemenangan pertamanya terbayang-bayangi sama keputusan kontroversial ini. Dan setnya juga, di sprint Qatar musim lalu di mana dia menang sprint, kemenangan dia juga terbayang-bayangi sama Jordan Max yang ketiga, walaupun saat itu juga lebih fair sih ya. Tapi di sini, ya jujur aja agak nggak fair. Gue juga nggak bisa nebak dia ini emang seneng kah atau kecewa atau gimana, karena ya mukanya lempeng-lempeng aja cuy. Tapi gue yakin dia mau menang dengan cara yang lebih baik, dan gue harap ke depannya dia bisa melakukan itu. Ya rada kesian juga sih ngeliat dia harus minta maaf di tim radio, padahal dia menang loh ya. Menang tapi kok minta maaf gitu. Balapan ini membuktikan kalau dia bisa jadi ancaman yang besar untuk yang lain. Pace-nya udah mulai stabil dan mampu mengontrol balapan di depan. Dan perlu diingat, dia ini juga baru musim kedua di F1. Jadi stop ya yang ngomong kemenangan giveaway lah atau apalah. Ya emang kesannya giveaway, tapi kalau bukan karena McLaren yang gelisah-gelisah nggak jelas, mungkin ya dia bisa menang dengan cara yang lebih enak. Apalagi dia juga benar-benar on fire banget dari awal sampai ya titik itu. Lando pun mengakui dia adalah pembalap yang lebih baik. Dia ngebotol saat start dan Oscar mampu menyalipnya. Dan menang. End of the story gitulah ya. Nah, balik ke McLaren. Kalian mungkin punya mobil kenceng. Tapi kalau manajemen kalian kayak gini terus, ampun-ampunan dah. Mungkin bisa bersaing sama Ferrari dalam segi kelawakan. Mereka harus membiasakan lagi bersaing untuk kemenangan secara reguler. Dan harus terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ini nih. Karena ya gue harap ini yang terakhir juga kita lihat McLaren amburadul dan bikin puyeng kalau buat strategi. Untung lo Lando tuh masih baik banget dan mau patuhi tim order. Dan mau ngasih posisinya ke Oscar. Dan gak mau juga potensi meningkat. Coba kalau ini set mode Red Bull. Wah, ngasih posisi balik enggak menjauh 30 detik baru iya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah ngerosting tim papaya ini ya. Dan seperti biasa juga videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.